Dalam ketiga episode Muldoon Lock ini, kita akan menyaksikan Robert Muldoon yang tengah berhadapan langsung dengan seekor Velociraptor tanpa adanya senjata api di Jurassic Park pada tahun 1991. Muldoon, I'm sending a team your way. Back! Get back! Back! Sampai di mana kita bisa melihat kondisi Rexy yang tengah jatuh pingsan atas insiden hujan badai lebat semalam di Isla Nublar. Hey! Big girl! Not good. Penasaran sama alur cerita Jurassic Park found footage Muldoon Lock episode 13, 14, dan 15 karya Alia Wada dalam channel ini? Dahlah, dengerin sampai kelar agar kamu makin kepo lagi. Cerita masih berlanjut ketika Robert Muldoon harus bergerak cepat untuk menyelamatkan seorang pekerja di dalam aviari yang sedang meminta pertolongan. Dengan tembakan yang berkali-kali melesat sampai menakuti Ceradactylus, alangkah tragisnya pekerja tersebut harus meregang nyawanya hingga terjatuh dari ketinggian. No. Setelah menyaksikan kejadian itu, Muldoon bergerak untuk mengecek rekaman CCTV aviari demi melihat rekaman kejadian itu. Dari laporan yang ada, terkuak sudah korban bernama Mendes yang sedang bertugas sebagai teknisi perbaikan yang dikenal sebagai pekerja yang baik hati. Setelah kejadian yang ada, Muldoon merasa terpukul hatinya karena tidak bisa menyelamatkan Mendes dikarenakan kondisi medan dan kecepatan 4 ekor Ceradactylus yang membuat Muldoon tidak bisa digapainya. Dari laporan yang ada, terdapat 12 tali pengaman dan 18 pekerja persif. They say that there are 12 harnesses available and there's usually 18 workmen per shift. So again, spared no expense, I see, John. Saat ini, Muldoon bergerak ke area backbone of the aviary yang merupakan bagian terpenting bagi spesies Pterosaurus agar tidak mudah stres ketika membangun habitatnya. Dari kabar InGen yang Muldoon dengar, Jurassic Park akan menambahkan 2 ekor Ceradactylus lagi dan spesies Dimorphodon dari Isla Sorna. Mendengar hal ini membuat Muldoon terheran terkait persaingan predator dan perbedaan pola berburu mereka. I'm told there are discussions about bringing in other species from Site B. Dimorphodon, Pteranodon, mixing them. Setelah melihat bagian penting dari aviari, Muldoon beralih ke bagian bawah, yaitu akuarium yang masih dalam kondisi pemeliharaan. Dalam fase jangka panjangnya akan diisi oleh berbagai macam spesies air. Dalam videonya, Muldoon memberitahu agar suhu akuarium selalu terjaga dengan kadar kondisi oksigennya mencapai suhu 22 hingga 24 derajat Celcius agar hewan mampu mengatur kondisi metabolismenya supaya tidak stres yang bisa merenggut nyawanya. So if the temperature drifts too high, you're not just stressing them, you're literally suffocating them slowly without realizing it. Tidak lama kemudian, Robbie melepaskan 3 ekor Plesiosaurus muda tepat di dalam akuarium lewat arahan dari Muldoon. Di momen inilah, Muldoon mulai terkesan akan kelompok Plesiosaurus yang mulai berenang dalam akuarium itu. It's interesting they're circling together. Could be early stage grouping behavior, or just mutual orientation in an unfamiliar environment. Hard to say at this stage. Tepat di malam harinya, pada kawasan Sauropod Swamp dan aviari mengalami kelumpuhan pada jaringan listrik yang penyebabnya masih belum jelas. Mendengar laporan dari Ray Arnold, Muldoon bergegas ke aviari sebelum turunnya hujan. Setelah berada di area backbone of the aviary, Muldoon mengungkapkan kekhawatirannya jika terdapat suatu kegagalan pada bagian pengaman daya arus listrik. Meskipun hanya beberapa menit saja, Ceradactylus akan memanfaatkan kelemahan itu. Animals like these, they don't need long. A lapse like this, even a short one,
It's enough for them to test boundaries. Oleh karena itu, Muldoon menyiapkan alat kejut listrik yang berdaya 3000 volt untuk menakutinya. Tak lama kemudian, Ray Arnold memberitahukan adanya perbaikan di berbagai macam sektor, sehingga dia masih membutuhkan waktu untuk perbaikannya. How long? Couple minutes, maybe 3. Systems have to cycle. Stand by, Muldoon. Speed it up, Ray. I'm not keen on standing next to an unpowered aviary in a storm. Understood. Setelah Ray Arnold berhasil menghidupkan beberapa jaringan listrik taman, Muldoon dipandu untuk menghidupkan gardu induk. Sesampai di lokasinya, Muldoon malah dikejutkan oleh kompis yang telah gosong tepat di bagian saklar gardu induk. Oh, God. You seeing this, Ray? Is that a compy? Yep, and she's cooked. Oh, man. Setelah mendapatkan akar permasalahannya, Muldoon bergegas ke gudang perawatan. Dengan langkah perlahannya, disertai pengawasan dan bimbingan dari Ray Arnold, Muldoon mulai memperbaiki bagian jaringan panel. Yep, turn the top dial to the bottom position first. That isolates the main feed. Di tengah bimbingan Ray Arnold, Muldoon mulai menyadari ada hal yang janggal tepat di bagian belakangnya. Then who's that behind you? What? Di tengah kondisi antara hidup dan mati, Muldoon harus berhadapan dengan seekor Velociraptor tepat di hadapannya, sampai bantuan tiba. Setelah pertarungan singkat, Muldoon menyadari bahwa Velociraptor di hadapannya sangat mirip dengan apa yang ada di Isla Nublar. Setelah dia menyadari terdapat jenazah pekerja, Muldoon sangat menyayangkan kejadian ini. Namun secara tiba-tiba, Muldoon dikejutkan oleh serangan raptor dari arah belakangnya. Setelah Muldoon kembali ke ruangannya, dia mendengarkan segala informasi percakapan lewat walkie-talkie yang dihadiri oleh John Hammond, Dr. Henry Wu, Ed Regis, bahkan Ray Arnold sekalipun. Di tengah kondisi yang semakin memanas, Ray Arnold langsung menegaskan ada lebih dari satu kejadian yang telah merenggut nyawa pekerja di dalam Taman Jurassic. Manuel fell off the retaining wall. Gonzalez was electrocuted. Mendez was killed in the aviary. Andre thankfully didn't lose his life when the big raptor escaped the pen. Now, there's been a workman dead in that shed for God knows how long. Dalam diskusi itu, Ray Arnold mampu menyimpulkan bahwa Jurassic Park tidak memiliki kontrol penuh atas segala yang ada, hingga Muldoon merasa jengkel sampai mematikan walkie-talkie tersebut. Hey, we have more immediate problems to take care of, like the... Bloody idiots. Keesokan paginya, ketika Muldoon mengecek di wilayah area sekitar aviari, Tony mengabari Muldoon karena dia mengkhawatirkan keselamatannya. Sampai Muldoon masih merasa jengkel atas sikap John Hammond dan Dr. Henry Wu, seolah mereka memiliki kendali penuh atas Jurassic Park. Secara tidak disangka, ketika Tony memiliki rencana untuk bisa kembali ke Isla Nublar, Muldoon segera mencegahnya untuk mengamati segala bentuk raptor di Isla Sorna. I need you and I to have a video call again. Only this time I need you to show me Sorna's raptor population. I want to know exactly what they look like. Beberapa waktu kemudian, Muldoon mulai memeriksa bagian dalam akuarium untuk mulai mengecek kondisi Plesiosaurus muda. Alangkah terkejutnya dia bahwa ketiga Plesiosaurus tersebut telah meninggal karena adanya stres akibat suhu yang panas. Eyes gone cloudy. That's heat stress. Aviary grid failed. Same line that feeds the heating apparatus down here. Dari kejadian ini, Muldoon sangat terpukul atas peristiwa itu. Sampai Muldoon meminta bantuan kepada Ray Arnold untuk menemukan Plesiosaurus muda ini. Alangkah terkejutnya Ray Arnold karena ia menemukan jenazah lainnya di tempat yang tidak dia kira selama ini. I can see the third one. Oh God.
Beberapa waktu kemudian, proses evakuasi jenazah Plesiosaurus akhirnya dilakukan. Bahkan Muldoon merasa menyesal atas peristiwa ini. Setelah penyelesaian evakuasi jenazah Plesiosaurus, Muldoon memantau kondisi kandang T-Rex hingga Muldoon sampai mengabari bagian pusat kontrol untuk memastikan kondisi Rexy yang telah tertimpa pohon besar. I feel like I don't have to tell you that this takes priority, Ray, but you feel free to inform Hammond that the park's rockstar attraction died. Alright, I'll reroute what I can. Give me 10 minutes. Make it 5. Setelah Robbie datang dengan prosedur keamanan yang ada, kedua orang ini segera memastikan kondisi Rexy yang masih bernapas. Di momen inilah, Muldoon memberitahukan semacam prosedur penggunaan obat bius ketika Rexy sedang tertidur. Depends on the dose, placement, circulation. Could be seconds, could be minutes. With a Rex, you assume the longer end and plan accordingly. Setelah Robbie membius Rexy, alat berat bisa masuk ke dalam kandang T-Rex untuk mengangkat pohon yang telah menghalangi tubuh Rexy, sambil Muldoon mengawasi segala proses kelancaran evakuasi ini. Tepat di malam harinya, Rexy telah terbangun dengan tubuh sehatnya. Dari laporan Muldoon, pohon besar yang tumbang akan memengaruhi kondisi tubuh Rexy. Still needs footing to push free. So she didn't. She just laid there. Metabolism slowed, breathing shallow, and she slept through it. Setelah mengecek kondisi kesehatan Rexy, Muldoon dan Robbie bergerak ke arah sistem drainase untuk menginvestigasi keadaan di sana. Di tengah proses investigasi ini, Robbie memberitahukan bahwa di ruangan kontrol, John Hammond dan Ray Arnold sedang bertengkar hebat terkait pemadaman listrik semalam. Dengan jawaban bijak dari Muldoon, dia bersyukur bahwa pagar pemadaman listrik semalam tidak memengaruhi pagar kandang T-Rex dan Velociraptor. Setelah melihat ujung lubang drainase yang diduga pernah digunakan oleh Velociraptor sebelumnya, Muldoon sampai tidak menduga bahwa ia menemukan sauropod yang telah diduga menghilang. Alangkah terkejutnya, Muldoon dan Robbie melihat tamu yang tidak dia undang dari balik tubuh besar sauropod itu. That means both enclosures are now compromised until we... Oh God. Big Gal's pushed herself into the Metri paddock. Melihat situasi yang semakin rumit, Muldoon menyuruh Robbie untuk membawakan seekor sapi agar bisa dijadikan sebagai umpan. Di tengah perjalanannya, Robbie malah mendengarkan suara berdecit dari arah pintu sampingnya. Merasa situasinya semakin merinding, tiba-tiba Robbie malah dikejutkan oleh sesuatu. Setelah Robbie dan Muldoon berhasil memancing 4 ekor Metricantosaurus dengan seekor sapi agar bisa kembali ke kandangnya. Di posisi ini, Muldoon berfokus terhadap seekor Metricantosaurus yang bernama Mary yang memiliki perilaku yang cukup berbahaya. At first we thought it was simply a preference, like a leopard will drag a kill up a tree to feed. Turns out it was doing something called caching, saving food, planning ahead. Bahkan tanpa Muldoon sadari, terdapat seekor Velociraptor yang sedang mengawasi pergerakan Muldoon dari arah kejauhan. Di tengah pengawasan kawanan Metricantosaurus, Muldoon mengungkapkan terdapat seekor Metricantosaurus yang paling sulit diatur, yaitu Metricantosaurus remaja yang memiliki penciuman paling tajam. Ketika pandangan Muldoon teralihkan oleh kehadiran Dilophosaurus wetherilli, secara tiba-tiba si remaja mampu mengejutkannya. Christ. Beberapa waktu kemudian, ketika Muldoon berada di ruangannya, dia malah menerima panggilan dari Ed Regis yang menangani permasalahan internal InGen terkait informasi korban saat peristiwa di gardu induk semalam. As for the body, we've got an identification. Crewman of the ANB, the supply ship between Nublar and Punta Arenas on the mainland. How did he get into the substation? We still don't know that part.
Dari hasil investigasi tersebut, InGen telah menemukan bahwa korban merupakan awak kapal perbekalan NIB pada jalur Isla Nublar dan Punta Arenas di kawasan daratan utama. Pada momen inilah, Ed Regis mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan masih mengalami kebuntuan karena terbatasnya petugas yang ada. Di tengah pembicaraan ini, John Hammond turut berbicara untuk menenangkan kondisi yang ada. Namun Muldoon malah menyadari bahwa terdapat sesuatu kelemahan pada sistem taman yang ada. Improvements come after you understand the failure, John. And we're working on that, Muldoon. We're taking this seriously. We've flagged the incident. Tepat di sore harinya, setelah mendengar segala bentuk investigasi InGen yang ada, Muldoon mendapatkan kabar dari Tony yang tengah bertugas di Isla Sorna. Dari laporan Tony, terdapat 9 ekor Velociraptor yang terdiri dari 3 jantan dan 6 betina di dalam kandangnya yang bersikap tenang hari ini. Di tengah pengamatan Tony dan Muldoon, terdapat Velociraptor jantan yang bernama Evo yang berupaya merayu raptor betina. Yep, courtship display. His name is Evo. He's the alpha of the pack. See the posture? Head low, tail elevated. There's a lot of bowing motions involved. He's presenting his colors. Di momen inilah, kedua raptor tersebut mampu menunjukkan perilaku jati dirinya dan bentuk kecerdasannya demi mendapatkan pasangan yang pantas. Highly intelligent. This isn't random instinct. There's sequencing, response, adaptation. Coordination. Yes. Tepat di malam harinya yang disertai hujan badai, Muldoon mendapatkan laporan darurat dari petugas yang tengah mengawasi kandang Metriacanthosaurus. Secara tidak terduga, Muldoon dikejutkan bahwa kawanan Metriacanthosaurus ini telah melakukan aksi kanibalisme. Oh my God. Christ, they've killed her. Oh my god. They're eating her. I didn't realize they were cannibals. Well, sekian alur cerita Jurassic Park found footage Muldoon Log episode 13, 14, dan 15 karya Alia Wada. Nantikan alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan alur cerita Jurassic Park found footage dalam video ini. Jangan sampai lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Sen Aryan Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic Park dalam channel ini. See you and goodbye.